kemudian di ujung ruangan itu terdapat lubang yang konon katanya ketika seseorang itu memanggil siapapun yang dia inginkan agar bisa mendatangi Hadramut atau tempat tersebut, ya, makam Al-Muhajirillah atau ke Tarim, nah itu bisa nanti di kemudian hari akan mendatangi kota Hadramut. Saudara sekalian, ada info menarik. Ini datang dari Gus Aziz Jazuli, yang memang orang yang sudah tinggal lama di Yaman. Dan ternyata menceritakan daripada sebuah makam yang sangat sakral bagi para habaib, yaitu makam Ahmad bin Isa, yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka. Dan ternyata Gus Aziz Jazuli tadi menyampaikan juga, saudara sekalian, bahwasanya di Yaman itu ada 3 kasta, saudara sekalian. Ada kasta paling tinggi, menengah, dan paling bawah. Ternyata apa yang disampaikan oleh para habaib ketika berceramah itu memang benar, saudara sekalian. Yang membuat kita geram itu. Ternyata sistem kasta mengkasta di kalangan habaib itu memang benar-benar ada, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Gus Ajis, kembali lagi ke Gus Ajis. Gus, sepanjang sejarah yang diperbincangkan itu ya tentang sosok kembali lagi kepada Ahmad bin Isa, dan kabarnya saya juga lihat di beberapa liputan tentang makam Ahmad bin Isa itu ya. Saya ingin berbagi pengalaman, meminta berbagi pengalaman. Gus, suasana dari makam Ahmad bin Isa di Yaman itu seperti apa sih? Apakah Anda pernah ke sana? Kemudian nuansa-nuansanya di dalamnya seperti apa? Katanya ada terowongan, bolongan yang seperti ini dari makam itu untuk bisa menembus kemana arahnya gitu kan ya. Coba diceritakan biar kita mengerti sedikit secara ilustratif. Siap. Jadi lokasi makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajirillah yang diklaim sebagai leluhurnya para habaib itu berada di kampung yang bernama Al-Husaisah. Jadi dulu di kota atau kampung Al-Husaisah itu ramai dengan penduduk. Nah, hanya saja karena ada beberapa faktor, ada peperangan dan lain sebagainya, sehingga kemudian kampung tersebut menjadi sepi. Nah, untuk lokasi dari makamnya Ahmad bin Isa itu berada di sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 50 sampai 70 meter dari dari bawah gitu ya. Apa istilahnya? Dari ya kurang lebih seperti itu, 70 meter. Yang kemudian di sana itu makamnya itu ya ada ruangannya. Kemudian di ujung ruangan itu terdapat lubang yang konon katanya ketika seseorang itu memanggil siapapun yang dia inginkan agar bisa mendatangi Hadramut atau tempat tersebut, ya, makam Al-Muhajirillah atau ke Tarim, nah itu bisa nanti di kemudian hari akan mendatangi kota Hadramut. Nah, lalu sekarang karena tempat tersebut sudah dipenuhi dengan banyak bangunan ya. Untuk di dalam makamnya Ahmad bin Isa itu ada beberapa, seingat saya itu. 1, 2, atau 3 makam di atas ya. Satu ruangan begitu. Kemudian ada 3 makam. Dan tentu makam atau nisannya ya. Nisannya itu seperti biasa. Sebuah makam yang sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Hadramut untuk menggunakan nisan-nisan tersebut, yang artinya umur dari nisannya itu ya antara 50 sampai 100 tahun itu akan rusak, tidak akan mampu melebihi dari masa tersebut. Nah, sehingga untuk menyatakan bahwa nisannya ada, iya benar ada, tetapi ini dibuat pada zaman-zaman yang jauh dari masa kewafatannya Ahmad bin Isa, karena memang dalam setiap 100 tahun sekali kurang lebihnya itu pasti diganti. Nah, lalu untuk di sekitar dari makam itu, di bawahnya ada makamnya salah satu Habib Al-Habsyi, kemudian ada beberapa makam, dan di pinggirnya juga itu ada sebuah bangunan semacam aula begitu, yang dibangun oleh almarhum itu Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, yang pernah menyatakan statement bahwasanya orang-orang Islam Nusantara itu berhutang budi kepada orang-orang Yaman. Nah, itu yang membangun beliau. Nah, artinya di
sekarang itu tempat-tempat Al-Husaisah atau pemakaman Ahmad bin Isa itu sudah enak begitu, tidak seperti awalnya yang air saja susah. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah sangat mudah aksesnya begitu ya. Bahkan untuk ketika seseorang itu sudah tidak mampu untuk naik ke atas, nah itu di di sisi kirinya itu sudah ada jalur kendaraan yang bisa langsung naik ke atas, kemudian 10 atau 20 meter berjalan itu berjalan kaki untuk sampai ke makamnya Ahmad bin Isa. Jadi seperti itu yang bisa digambarkan tentang makamnya Ahmad bin Isa. Oke, Anda berarti sudah ke sana beberapa kali ya, Gus ya? Untuk berziarah ke sana. Oh, kalau dulu ya cukup sering lah, karena memang di setiap tahunnya itu ada hall-nya itu, Kang Mas, Oh, ada hall-nya, hall bahkan atau enggak? rame-ramenya di hall-nya. Iya, Gimana? ramai itu Kang ya. Mas? Tapi Oh, rame, setelah rame. ramai tentang polemik nasab ke sini, apakah Anda mendapatkan update bahwa di sana lebih ramai atau bagaimana, Gus? Kalau tentang itu saya nggak mendapatkan informasi sama sekali itu, Kang Mas. Cuman ketika kalau di bulan Syaban ya, untuk berziarah ke Nabi Hud, itu saya perhatikan dari YouTube yang bisa saya akses, itu cukup berkurang dari yang biasanya. Satu lagi pertanyaan saya, Gus, penduduk asli bangsa Yaman di situ ya, Bani apa sebetulnya? Suku apa di sana? Kalau sekarang sudah cukup sulit untuk membedakan mana suku yang asli atau yang artinya pendatang atau yang penduduk asli ya. Karena memang untuk misalkan dari keturunan Bani atau kabilah Himyar itu sudah terpecah-pecah. Misalkan ada Atamimi, kemudian ada Bakathir, kemudian ada beberapa kabilah-kabilah lain yang sudah tidak menggunakan suku asli dari para penduduk Yaman, yaitu suku Himyar ya. Suku Himyar atau Kohton itu ya. Jadi ada dua suku asli di sana sebenarnya itu untuk penduduk Hadramut, yaitu suku Kohton dan suku Himyar. Nah, hanya saja sekarang itu sudah bercabang begitu, sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan kabilah Himyar atau nama Kohton. Jadi begitu, Kang Mas. Nah, hanya memang di sana itu terbagi menjadi tiga lapisan masyarakat. Yang pertama itu adalah para habaib, yang kemudian disebut dengan para as-sadah asyraf. Kemudian yang kedua itu adalah lapisan para masyayikh, yang di situ ada beberapa kabilah, diantaranya Bafadol Al-Khatib, Ba'udon Al-Khatib, kemudian Ba'isyan dan seterusnya lah. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut sebagai para kabilah, yang di situ ada Bakathir, kemudian ada Al-Kathiri, kemudian ada Baswedan, Ba'udon, dan lain sebagainya. Jadi lapisannya itu ada tiga. Dan masing-masing dari, misalkan untuk lapisan yang pertama dari kalangan para habaib ini, perempuannya mereka tidak bisa dinikahi oleh golongan yang kedua atau lapisan yang kedua, apalagi ketiga. Begitu juga sebaliknya. Lapisan yang kedua, perempuannya dari lapisan yang kedua, itu tidak bisa dinikahi oleh lapisan yang ketiga. Tetapi ketika laki-lakinya, nah itu bisa saja boleh untuk menikahi seorang perempuan yang meskipun berada pada golongan yang lebih di bawah dari dirinya. Begitu, Kang Mas. Ya, baik. Iya, terima kasih Gus Aziz. Ini ilustrasi tentang masyarakat Yaman, khususnya di daerah sekitar makam Ahmad bin Isa. Dr. Soleh, apakah sudah ke sana? Mungkin ke Yaman itu ya? Saya ingin tahu pendapat Anda, seperti yang dikatakan oleh Gus Aziz tadi, bahwa makam itu dibangun abad ke-9 itu ya. Nah, kemudian juga sebegitu orang mempercayai dengan turas-turas yang dibangun itu, bahwa Ahmad bin Isa ya memang hijrah ke Yaman dan makamnya juga ada. Nah, mungkin Anda bisa melihat dari sisi perspektif yang lain, Dr. Soleh, atau mungkin Anda berbagi jika Anda ke sana dan sempat menjirahi makamnya Ahmad bin Isa. Mungkin ada perspektif lain yang bisa Anda potret. Iya, luar biasa. Saya menikmati sekali paparannya Gus Aziz Jazuli dan juga malam ini Ki Wetira luar biasa ya.
Betillah menjelaskan tentang literasi tanpa filter itu nonsens sebenarnya. Ini kan kalau dalam hermeneutika itu orang mau baca apapun itu harus punya preasumsi, harus punya praanggap, harus menghadapi yang akan dibaca itu bukan sebagai ajaran dalam tanda kutip yang harus diikuti, tapi sebagai teman diskusi, teman dialog yang bisa didebat, bisa dipersoalkan atau bahkan bisa ditolak ya. Nahnu nahtajulan nikos wa tordu gitu kan. Wa yumkinu an tordu gitu kan. Kalau bisa kita tolak, kenapa tidak kita tolak? Ini saya menggarisbawahi luar biasa Kiai Ubaidillah ya. Jadi filter itu menjadi penting. Kalau tidak punya praanggap, tidak punya preasumsi, tidak punya daya tolak, ya semua kemudian menjadi benar. Padahal kan yang sakral, yang benar 100% itu hanya Quran, kan begitu. Apalagi Gus Aziz yang pernah tinggal lama di Tarim, di Yaman, bisa menjelaskan secara luar biasa. Nah, dari situ saya melihat bahwa kalau dalam buku-buku mausu'ah As-Saqafah Al-Hadarah atau Mausu'ah As-Saqafah Al-Afkariyah, sejarah pemikiran, sejarah peradaban, memang saya tidak mendapati satu kalimat pun terkait dengan Yaman dan posisinya dalam konteks keilmuan maupun peradaban. Baik sejak transisi dari Khulafaur Rasyidin di Madinah kemudian pindah ke Damaskus, ke Syria, berdirinya Daulah Umayyah, kemudian Daulah Umayyah hampir 2 abad kemudian pindah ke Baghdad, ke Abbasiyah, kemudian Abbasiyah runtuh abad 1258 pindah ke Spanyol ya, Umayyah di Eropa. Itu saya tidak mendapati sama sekali hal terkait dengan Yaman, hal terkait dengan Sufisme, hal terkait dengan Faqih Muqaddam atau Isa al-Muhajir. Makanya kan malam ini saya ada pencerahan luar biasa dari Gus Aziz Jazuli yang pernah tinggal di sana, kemudian di samping itu membaca literatur dengan luar biasa, bahwa di abad-abad itu tracknya susah gitu kan. Nah, kalau kemudian kalau kita merujuk kepada sejarah Jawa, sejarah Nusantara, Majapahit atau sebelumnya misalnya, ketika tidak ada teks, tidak ada buku, tidak ada tulisan di situ, tulisan dalam bentuk di manuskrip atau apapun, kita akan merujuk kepada batu yang bertulis, atau kepada prasasti, atau kepada tinggalan-tinggalan yang sifatnya alam lain. Misal Condro Sengkolo, baik berupa patung atau peninggalan-peninggalan yang sifatnya fisik, itu kan menjadi bisa di-track, bisa dilihat jejaknya. Nah, kalau tidak, kemudian kita mau bicara apa ini? Oke lah, bahwa dalam konteks tertentu, dalam konteks pewahyuan, salah satu sumber kebenaran itu bisa lewat mimpi, bahwa wahyu kenabian itu ada yang melalui mimpi gitu kan. Kalau itu kemudian dijadikan pegangan, mimpi pun yang kemudian dianggap sebagai wahyu itu kan suhurah wal istifadhah, dikenal oleh publik, kemudian bermanfaat pada publik juga. Nah, kalau kemudian wahyu kenabian dalam tanda kutip berupa mimpi, kemudian menjadi milik pribadi, kemudian didiamkan, dipetiaskan ratusan tahun, sekian abad, baru kemudian dimunculkan di abad belakangan, ini mimpi kapan, kan begitu kan? Masa mimpi kemudian menjadi prasasti, kemudian dihidupkan kembali oleh generasi kita sekarang ini? Jadi agak susah untuk menerima kebenaran-kebenaran itu. Nah, kemudian saya kembali ke Gus Baha, ya. Ini luar biasa ya. Saya mentipologikan tadi Gus Baha itu adalah melegitimasi realitas. Persis seperti di Ta'lim Muta'alim itu, afdhalul ilmi ilmul hal, wa afdhalul amali hifdzul hal. Jadi sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu praktis, ilmu terapan. Dan itu 100% dikuasai secara baik oleh Gus Baha. Kalau terkait ibadah itu adalah ilmu fikih, kalau terkait hukum itu bisa usul fikih, kalau terkait tafsir Quran itu ya ilmu-ilmu tafsir itu. Dan juga kelanjutannya adalah Abdulul ilmi ilmul hal, Abdulul amali hifdzul hal, dan sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik aktivitas itu adalah menjaga keajikan, menjaga kontinuitas. Jadi Gus Baha ini sifatnya adalah continuity without change. Padahal biasanya kan continuity with change. Jadi kelanjutan dan pergantian-pergantian atau perubahan-perubahan. Kalau kemudian menghilangkan aspek change-nya, aspek perubahannya, ya otomatis bahwa semua yang dikaji, semua yang kita terima, baik itu pemikiran-pemikiran masa lalu atau masa sekarang, itu menjadi sakral. Padahal kan jargon di kita, doktrin di kita, yang sakral itu hanya Quran.
selain Quran itu tidak sakral, artinya menerima kritik, menerima penolakan, dan juga bisa kita tinggalkan. Begini tuh Mas Yusuf. Oke, baik. Luar biasa tentang filterisasi, bahwa kita membaca dan memahami turos, pentingnya ada filterisasi. Saya setuju gitu, mengkritisi itu ya. Oke, saudara sekalian, itu dia gambaran secara singkat dan umum makam Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai para habaib, sebagai Al-Muhajir. Nah, ketika kita melihat paparan yang sangat luar biasa dari Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian, ternyata makam Ahmad bin Isa itu setiap tahunnya dihauli. Dan Gus Aziz Jazuli yang sudah tinggal lama di Yaman itu setiap tahunnya ke sana, saudara sekalian. Lalu kemudian makam Ahmad bin Isa itu terletak di sebuah kampung yang bernama Husaisah. Dan makam itu terletak di sebuah bukit yang kurang lebih ketinggiannya, kata Gus Aziz tadi, 70 lah. 70 dari dataran paling rendahnya. Nah, lalu kemudian di sana ternyata ada sebuah ruangan. Nah, di ujung ruangan itu, saudara sekalian, di makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini, saudara sekalian, itu ada sebuah, ini yang menarik, ada sebuah lubang. Nah, lubang itu konon katanya dipercaya oleh para habaib dan sekitarnya, masyarakat sana. Itu barang siapa yang menjulurkan daripada mukanya, lalu kemudian berteriak dan menyebut nama yang mereka sebut di lubang itu, terletak di dekatnya makam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu, saudara sekalian, itu ternyata mendatangkan orang yang kita sebut namanya. Misalkan kalau kita sebut Abah Setu, misal, saya yang pergi ke makamnya Ahmad bin Isa, lalu kemudian di lubang itu saya sebut Abah Setu. Nah, Abah Setu akan ke sana gitu. Bisa jadi akan ke sana. Ini memang kepercayaan daripada para habaib, saudara sekalian. Nah, mungkin bisa coba-coba ke sana. Mungkin ini benar atau tidak, kita tidak tahu. Apakah ini khurafat, termasuk khurafat juga, atau memang ini sebuah dari keniscayaan. Kita tidak tahu. Tapi kalau menurut saya itu tidak benar ya, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu, luar daripada itu, ada hal yang menarik yang Abbas itu sampaikan, yang Gus Aziz sampaikan ya, yaitu bagaimana beliau itu menerangkan ada 3 kasta. Ternyata apa yang dicanangkan atau yang sering disebut-sebut oleh para habaib ketika mereka, kami adalah tuan-tuan kalian, itu memang gennya yang diturunkan dari nenek moyangnya di Yaman itu seperti itu. Katanya Gus Aziz itu yang paling tinggi kastanya itu para habaib, saudara sekalian. Habaib, lalu kemudian para said, lalu kemudian para kabail ya. Nah, para kabail ini ya yang paling rendah. Dan ternyata ada fakta menarik juga. Ini memang khusus ajaran para habaib, bukan ajaran syariat Islam ya. Yaitu anak perempuan mereka itu tidak bisa dinikahkan dengan kasta nomor 2. Kan kasta yang paling tinggi itu para habaib. Nah, yang anak perempuan para habaib ini, para habibah ya, yaitu tidak bisa dinikahkan dengan kasta nomor 2. Apalagi kasta nomor 3, para kabail, itu tidak bisa. Begitu juga dengan kasta nomor 2, tidak bisa dinikahkan anak perempuan daripada kasta nomor 2 ini, tidak bisa dinikahkan oleh laki-laki dari kasta ketiga ini. Tapi sebaliknya, ketika para laki-laki yang dari para habaib bisa menikahi daripada perempuan-perempuan yang ada di kasta kedua dan ketiga. Begitu juga kasta kedua bisa menikahi perempuan yang ada pada kasta ketiga, saudara sekalian. Karena memang ini sistem kasta mengkasta inilah mungkin sebagai sebagai menjaga keturunan mereka, saudara sekalian. Namun kita di dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Pada siapapun yang meminang anak kita, ketika anak kita itu mau dengan dia, lalu kemudian kita juga melihat laki-laki itu luar biasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mau untuk menikahkannya, saudara sekalian. Tohpun ketika kita tidak mau, ketika 2 remaja yang tidak disetujui untuk menikah, ketika mereka sudah saling cinta mencintai, yang namanya anak muda itu akan melakukan hal-hal yang nekat, saudara sekalian.
Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.